Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim, NIM 1806068 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro A, akan menjelaskan tentang video pembelajaran mengenai kalibrasi osiloskop dan pengukurannya untuk memenuhi mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran teknik elektro. Oke, pertama kita akan melakukan cara pengkalibrasian pada osiloskop. Nah, berikut ini adalah step-stepnya ya. Pertama, hubungkan kabel power ke osiloskop. Hubungkan juga kabel probe ke channel 1 dan channel 2. Lalu pastikan switch pengali kedua probe berada pada tanda kali 1. Lalu kaitkan kedua ujung probe pada titik kalibrasi. Kemudian colokkan kabel power ke stop kontak. Lalu nyalakan osiloskop. Jika sudah nyala, tekan tombol auto set sampai muncul gelombang kotak pada layar. Apabila belum muncul, tekan tombol kuning atau tombol biru untuk mengaktifkan atau mematikan channel pada osiloskop. Tombol kuning untuk channel 1 dan tombol biru untuk channel 2. Lalu tekan tombol measure untuk menampilkan pengukuran otomatis tentang gelombang tersebut. Pastikan kursor trigger vertikal dan horizontal berada di posisi 0 atau di tengah-tengah sumbu. Apabila belum, putarlah trigger adjustment pada kursor berada di posisi 0 volt. Putar juga horizontal adjustment sampai berada di posisi 0 second. Lalu putarlah vertical adjustment milik masing-masing channel sampai pada posisi di 0 volt. Nah, osiloskop siap digunakan. Berikutnya, kita akan melakukan pengukuran pada osiloskop. Pengukuran tegangan berupa tegangan VPP dan juga pengukuran frekuensi. Nah, saya di sini akan menggunakan gelombang sinusoidal. Simak ya step-stepnya. Alat dan bahannya ada 2 buah kabel power, kabel probe, function generator, dan juga osiloskop digital. Step berikutnya adalah mengatur input pada function generator. Kita siapkan 2 buah kabel probe, kemudian kita sambungkan ke function generator dan juga ke osiloskopnya. Setelah itu, kita sambungkan kedua kabel probe tersebut, di mana kutub positif pada kutub positif dan kutub negatif pada kutub negatif. Setelah semuanya terhubung, kemudian kita akan menentukan nilai dari function generatornya. Misalkan kita ingin mengatur frekuensi pada 1 kHz, maka kita atur skala frekuensi pada nilai 10 dan juga range pada 100, sehingga diperoleh 10 kali 100 adalah 1 kHz. Jika kita sudah mengatur nilai
frekuensinya. Kemudian kita atur bentuk gelombangnya dengan mengklik waveform. Di sini ada dua bentuk gelombang, yakni gelombang kotak dan juga gelombang sinus. Nah, tekan untuk beralih ke mode gelombang kotak. Dan tekan lagi untuk ke mode gelombang sinus. Kita akan menggunakan gelombang sinus. Kemudian selanjutnya kita atur amplitudenya ke arah setengah dan atenuator ke 0 desibel. Nah, setelah kita mengatur function generator, maka akan ditampilkan gambar gelombang sinusoidal kayak gini nih. Nah, dari gelombang pada layar tersebut kita akan mengukur tegangan dan juga frekuensinya. Tetapi pada layar gelombangnya berukuran sangat kecil sehingga kita akan sulit dalam menentukan divisinya. Oleh karena itu, kita gunakan tombol ini. Nah, untuk mengatur tinggi gelombang atau lebar vertikal, kita gunakan tombol ini. Atur sesuai dengan divisi yang kita inginkan. Untuk mengatur kerapatan atau lebar gelombangnya, kita gunakan tombol temper diff di sini. Nah, sesuaikan agar sesuai dengan kemudahan saat membacanya. Nah, terlihat gelombangnya sudah cukup jelas, tetapi kita masih kesulitan karena gelombangnya bergerak-gerak. Oleh karena itu, kita harus mempause-nya dengan cara menekan tombol stop atau run. Nah, kalau sudah berhenti akan seperti ini, dan baru kita bisa menentukan pengukurannya. Lalu agar mudah pembacaannya, kita juga gunakan tombol vertical position. Atur sampai mudah dalam pembacaannya ya. Untuk menentukan gelombang, kita harus mencari terlebih dahulu satu gelombang. Nah, satu gelombang ini terdiri dari puncak dan juga lembah. Jadi, kita tidak boleh menentukan gelombang dari lembah ini ke puncak ini, karena itu merupakan bagian dari gelombang lain. Kita hanya fokus pada satu gelombang ini saja ya. Kemudian untuk menentukan tegangan berupa VPP, kita harus menentukan dalam satu gelombang. Lalu kita hitung jumlah divisi atau kotak dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk satu gelombang ini terdapat 4 divisi dari bawah ke atas. Nah, nanti akan kita kalikan pada volt per diff. Nah, untuk osiloskop digital yang saya pakai, nilai volt per diff yang terlihat adalah di bawah, di sini nih. Yang kemudian nanti kita akan kalikan dengan volt per diff dan juga divisinya. Jadi rumusnya adalah divisi dikali volt per diff. Jadi 4 dikalikan dengan 200 mV. Tetapi perlu diingat bahwa
Di sini satuannya belum volt. Untuk pengukuran kita membutuhkan satuan volt, dan oleh karena itu 200 mV ini kita harus konversi ke volt terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensinya. Untuk dapat mencari frekuensinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu periodenya. Periode ini dapat dicari dengan panjang gelombang dikali dengan time per diff. Nah, panjang gelombangnya dicari dengan menghitung nilai divisi dari samping. Nah, kita mulai dari sini. Satu puncak dan juga satu lembah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini gelombangnya tidak sampai 5, tetapi hanya beberapa garis saja. Nah, di osiloskop, sebuah garis itu memiliki nilai, dan nilainya adalah 0,2. Berarti untuk garis ini nilainya adalah 0,4, 0,6. Nah, di sini masuk pada 0,6. Jadi nanti kita hitung 4 ditambah 0,6. Jadi panjang gelombangnya adalah 4,6 division. Setelah kita tahu panjang gelombangnya berapa divisi, selanjutnya kita kalikan dengan time per diff. Nah, di sini nilai time per diff-nya itu tidak ada, tetapi adanya pada layar. Jadi kita harus melihat di layar. Dan kita lihat nilainya adalah 200 mikrosecond. Jadi nanti panjang gelombang dikali dengan 200 mikrosecond. Jadi 4,6 dikali dengan 200 mikrosecond. Itu adalah panjang gelombang. Nah, nanti kita akan mencari frekuensinya dengan cara membaginya dengan 1. Jadi frekuensi adalah 1 per periode. Nanti kita ketemu nilainya. Nah, setelah kita mengetahui berapa divisi tegangan dan juga berapa divisi frekuensi, tahap selanjutnya adalah menghitung nilai dari tegangan dan frekuensi itu sendiri. Berikut ini adalah rumus dan juga caranya. Nah, untuk mencari tegangan atau VPP, itu rumusnya adalah volt per diff dikali dengan divisinya. Nah, divisi di sini adalah tinggi, karena untuk mencari tegangan adalah tingginya. Untuk volt per diff, nilainya tadi sudah tahu bahwasannya 200 mV. Sedangkan divisinya adalah 4 kotak atau 4 tinggi. Nah, di sini masih bentuk milivolt. Oleh karena itu kita rubah terlebih dahulu ke bentuk volt. Milivolt ke volt itu nilainya adalah dibagi dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 0,2 volt dikali dengan 4. Hasilnya adalah 0,8 volt. Itu untuk tegangan VPP ya. Sedangkan untuk frekuensi, rumusnya adalah 1 dibagi dengan T atau periode. Nah, T di sini menggunakan panjang gelombang dikali dengan time per diff. Panjang gelombang dikali dengan time per diff. Panjang gelombang sudah kita dapatkan, hasilnya 4,6. Sedangkan time per diff tadi nilainya adalah 100 mikrosecond. Nah, di sini juga mikrosecond harus diubah ke second. Untuk mengubahnya, kita mengalikannya dengan dikali 10 pangkat minus 6. Jadi hasilnya 4,6 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4. Jadi hasilnya adalah 9,2 dikali dengan 10 pangkat minus 4.
atau bisa kita sederhanakan menjadi 92 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, ini merupakan periodenya saja ya. Tahap selanjutnya kita masukkan ke rumus frekuensi. Kita tulis di sini, maka 1 per 9,2 dikali dengan 10 pangkat minus 5. Nah, pangkat minus 5 bisa kita ke ataskan agar menjadi positif. Maka dapat kita tulis 10 pangkat 5 dibagi dengan 92. Hasilnya adalah 1086 Hz. Nah, kalau kita cermati, tadi kita mengset function generator itu 1 kHz, tetapi saat kita hitung manual hasilnya 1086 Hz. Hal tersebut merupakan wajar, karena dalam suatu alat ukur itu memiliki nilai toleransi. Nah, memang pada alat ukur toleransi ini dibutuhkan. Dan paling tinggi itu 10%. Nah, di sini terlihat bahwasanya pengukurannya itu masih dalam tahap 10%, sehingga masih ideal karena masih berada dalam toleransi tersebut. Ya, antara 1086 Hz itu tidak jauh beda dengan 1000 Hz. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila kurang jelas silahkan cari referensi lain atau bisa diulang kembali videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.